kasihan banget ya, mereka harus menanggung dosa-dosa aku, dosa-dosa mereka aja, mereka harus mempertanggungjawabkannya kayak gitu kan, terus harus ditambah lagi dosa aku. Assalamualaikum, hai teman-teman, masih bersama saya Lexa Fauzia Channel. Oke, hari ini aku ingin membahas tentang kemarin aku tuh ada yang pernah komen ya, oh di Hongkong kok bisa pakai hijab ya, di Hongkong kok bisa pakai jilbab kayak gitu. Emang boleh? Nah, gini ya teman-teman ya, emang tidak semua majikan memperbolehkan. Kadang ada juga yang majikan yang tidak memperbolehkan sholat kayak gitu, terus tidak memperbolehkan pakai hijab. Mereka kadang kalau pakai hijab itu pas libur aja atau ya kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya dari awal itu yang pembantu yang dulu itu pernah ngomong ke majikan aku kalau dia ingin pakai hijab dan harus diperbolehkan sholat. Nah, mereka menyetujuinya, makanya setelah mereka ya oke, fine aja kayak gitu. Sebelumnya aku sampai ke sini, aku datang ke sini kerja dulu belum pakai hijab sih ya, karena ya sudah merasa gimana ke sudah pengen merubah menjadi yang lebih baik. Sekarang aku berusaha untuk memakai hijab, karena hijab itu bagi perempuan kan juga wajib ya kan. Nah, maka dari itu semua itu juga tergantung pada majikan juga, terus pada diri kita juga. Kalau kita memang niat-niat untuk benar-benar pengen pakai hijab kayak gitu, semua pasti akan dipermudah. Ya tergantung kita, atau kita minta izin dulu lah sama majikan kayak gitu, boleh nggak sih aku pengen pakai hijab kalau gini. Tapi kadang majikan juga sulit, mereka kadang juga gimana ya, kadang mereka ada yang kolot kayak gitu, ya kayak seperti itulah pokoknya ya. Yang pokoknya di sini juga kalau kita ingin mencari uang di sini, kita juga harus mentaati peraturan yang ada di sini gitu. Oke, dan untuk sholat itu juga banyak sih ya TKW yang tidak diperbolehkan untuk sholat kayak gitu. Dan kebanyakan orang yang berpendidikan, kayaknya majikannya yang berpendidikan, yang mereka tahu toleransi lah, mereka pasti memperbolehkan. Itu pun kalau kita sebelumnya kita tanya dulu lah ya. Terus kalau ada kesempatan, maksudnya kalau ada kesempatan pas majikannya nggak ada kayak gitu, kita boleh curi-curi untuk sholat. Terus kadang ada sih ya yang katanya dia sholat tapi dia jaga nenek, terus dia sholat kan, ternyata neneknya itu melarang. Nah terus kemarin ada sih ya yang diupload di sosial media kayak gitu, terus dia bilang harus gimana ya, apakah aku menuruti apa kemauan dia kayak gitu. Terus ya yang banyak yang menyarankan juga, nggak apa-apa kamu sholat aja, waktunya sholat kamu sholat aja, perkara dia marah biarin aja, kita minta tolong aja sama Allah supaya dipermudah kayak gitu. Terus minta diluluhkan lah hatinya kayak gitu ya. Menurut saran aku ya seperti itulah teman-teman ya, karena kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah itu pasti kita yakin sama janji Allah, pasti semuanya akan dipermudah. Itu aja. Ya kalau aku dulu sholatnya masih bolong-bolong kan, terus masih kepikiran nanti takut ginilah lah. Terus
aku sendiri kepikiran, aku kok bisa taat banget ya sama majikan, sedangkan aku nggak bisa taat sama Allah. Waktunya sholat kan, waktu dipanggil sholat seharusnya kan kita sholat kan gitu. Terus kok aku begitu taat ya sama majikan kayak gitu kan, harus kayak standby kayak gitu. Jam segini gini, jam segini gini, padahal kalau waktu dipanggil Allah, waktunya itu kan nggak lama ya. Kita harus memberikan waktu, maksudnya itu waktu sebentar aja untuk mengingat Allah. Nah di situ pas aku pernah, dan kenapa juga aku memakai hijab, karena maaf ya, karena aku tiba-tiba alhamdulillah aku mendapat hidayah, terketuk pintu hati aku gini. Pas aku lihat tausiah di YouTube kayak gitu kan, aku merasa seorang wanita itu kalau belum bersuami yang bertanggung jawab atas dosanya kalau dia nggak berhijab itu adalah orang tuanya, terutama ayah. Terus kedua, saudara laki-laki, kakak ataupun adik itu. Terus kalau kita sudah menikah, itu yang bertanggung jawab adalah suami. Dan kasihan banget ya, mereka harus menanggung dosa-dosa aku, dosa-dosa mereka aja, mereka harus mempertanggungjawabkannya kayak gitu kan. Terus harus ditambah lagi dosa aku. Nah di sini aku mencoba belajar ya, bukan aku kita tidak boleh merasa kalau kita lebih baik dari orang lain, enggak, kita sama-sama belajar dan terus ingin mencoba untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin, gitu aja. Terus pas gitu aku paginya aku tuh langsung pakai hijab kan, aku pakai hijab. Ya udah, aku malamnya itu teleponan sama temen aku, katanya aku kok kepengen ya pakai hijab, setiap harinya aku pakai hijab kayak gitu. Terus ya dia juga mendukung aku sih, ya udah silakan aja kayak. Iya, menurut aku kan gini, kalau menurut aku itu hidayah itu harus dijemput dan harus disegerakan. Kalau enggak nanti besok ditunda lagi, nah hidayah itu akan hilang dengan sendirinya. Terus kita akan tetap menjauh lagi gitu. Nah terus waktu itu aku mencoba untuk menjemput hidayah itu. Paginya aku langsung pakai hijab. Tahu nggak reaksi majikan aku? Tiba-tiba aku pakai hijab. Pas itu pagi-pagi aku dipanggil sama majikan aku yang perempuan kan, Ika kamu disuruh apa gitu, tapi aku lupa. Terus aku pergi ke kamarnya, di saat itu aku kan sudah memakai hijab. Terus dia bilang gini, kamu mau sholat ya? Ya udah kamu sholat aja dulu kayak gitu. Enggak, aku bilang kayak gitu kan. Terus oh ya udah, mau apa? Oh ternyata aku disuruh apa, melayani anaknya, disuruh apa gitu, aku lupa. Terus itu aku kerja. Majikan aku yang laki-laki itu tahu, cuman dia mau tanya itu mungkin nanti aja kayak gitu kan. Terus pas sore, pas sekitar jam 4-an kayak gitu, majikan perempuan aku kan pas keluar, terus majikan yang laki-laki tanya, Ika kamu kok pakai jilbab
ada masalah apa alasannya no, kan sebelumnya kan enggak no. Terus aku jawab, aku nggak bisa bahasa Kantonis ya, aku di sini pakai bahasa Mandarin ya, aku jelaskan ya sekedarnya saja. Aku pakai alasan aku kayak gini, enggak, aku pengen aja merubah diri aku pakai hijab kayak gitu. Terus karena di agama Muslim itu seharusnya diwajibkan, perempuan itu diwajibkan untuk memakai hijab. Terus karena dulu aku tidak pakai karena memang akunya aja yang nakal kayak gitu. Terus dia paham. Dari situ ya udah berjalan. Terus untuk masalah sholat juga itu ada perubahan banget loh ya. Mereka tahu banget loh jam-jam dimana aku sholat kayak gitu, dia tahu. Kalau yang awal-awal dulu aku sholat kan mereka pas kerja, mereka semua kan guru ya. Terus kalau aku sholat mereka kan nggak tahu jam berapa gitu kan, nggak tahu lah. Sekarang ada virus, pas ada virus kemarin itu sewaktu semuanya tidak boleh kerja kayak gitu, terus yang sekolah pada libur, itu semua mereka kan ada di rumah ya. Lah di situ aku ingin memperbaiki sholatku. Lah di saat aku memperbaiki sholatku, kalau subuh mereka nggak tahu kan ya jam berapa aku sholat, nggak tahu. Terus pas siangnya biasanya aku masak dulu, setelah masak terus aku sholat. Lah terus di saat aku sholat itu aku kan nggak pernah bilang sama mereka ya aku mau sholat dulu, nggak. Aku ya itu juga mungkin ya karena gimana, kayak rikuh kayak gitu kalau mau ngomong. Tapi mereka tahu aku setiap aku wudhu terus aku pergi ke kamar aku. Nah majikan perempuan nggak tahu, kalau majikan laki-laki tahu. Pas aku menuju ke kamar, lah biasanya dia selalu berpikir kalau menuju ke kamar lama itu pasti sholat. Nah majikan aku nggak tahu, dia teriak-teriak sampai 3 kali, Ika, Ika, Ika. Nah di situ aku tetap ngelanjutin sholat aku. Dan ternyata majikan laki-laki bilang mungkin dia lagi sholat, kalau bahasa sini kan pai-pai kayak gitu. Terus dia diam. Aku setelah selesai aku langsung jawab ya. Apa, dia bilang apa gitu, mau apa, suruh ngerjakan apa gitu. Nah kedua pas sholat lagi aku juga nggak bilang lagi, dia bilang dia panggil aku. Yang ada perubahan juga sih, dia panggil 1 kali, Ika. Dia kalau aku nggak jawab mereka langsung diem, mereka langsung menengok di kamar aku. Dia sholat kayak gitu, dia langsung diem. Terus karena kalau aku sholat aku sengaja pintu kamar aku tuh nggak aku tutup, jadi mereka kalau ngelongok gitu langsung tahu dia lagi sholat kayak gitu. Terus kayak majikan aku yang laki-laki, kalau dia pas makan ya sama anaknya kayak gitu, dia langsung bilang kalau dia panggil suruh ngelapin mulutnya anaknya atau suruh bantu anaknya apa gitu, dia selalu panggil aku kan, Ika kayak gitu. Kalau aku nggak nyaut dia langsung diem. Berarti terus majikan aku yang perempuan bilang mungkin dia lagi sholat kayak gitu. Ya alhamdulillah di situ Allah mempermudah banget jalannya kayak gitu. Mungkin ya itulah, kita harus yakin kalau kita berusaha untuk mendekatkan diri sama Allah, pasti semuanya akan dipermudah kayak gitu. Itu kita harus banyak-banyak mencari ilmu, walau sampai kapanpun, sampai tua pun kita tetap belajar untuk mencari ilmu. Tiap hari aku tuh selalu di telinga aku pasang bluetooth untuk mendengarkan tausiah yang dari
Ustadz Hanan Hataki, Ustadz Abdul Somad, terus dari semua yang bisa ilmu apa, oh jadi tahulah seperti ini gitulah pokoknya. Itu aja teman-teman. Kalau ada saran dan kritik silahkan komen di bawah. Kali aja aku ada salah-salah kata ya. Kita sebagai manusia yang selalu khilaf dan salah masih butuh dibenarkan. Makanya kalau ada salahnya saya minta maaf ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum.